berarti naik berapa persen tuh? Naik 40% lebih tuh. Naik 80% lebih ya, dari 6M ke 10M. Naik 80% ya, 85% seperti itu. Jadi profitnya naik terus dari tahun ke tahun, guys. Jadi it's okay, nice. Lanjut yaitu nomor 23. Ya benar ya. Mundur, guys. Nah, di sini ada namanya pembatasan atau lock. Nah, yang jadi masalah di sini yang saya baca ini nggak ada lock. Kita lihat sini, guys ya. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 bla bla bla, setiap pihak yang memperoleh saham atau efek bla bla bla, di sini masih bisa baca sendiri. Tidak terdapat pihak. Oh iya, gue harus baca deh. Di sini ya nilai konversi. Kita lihat harga pelasan di bawah harga penaruh umum dalam waktu 6 bulan sebelum menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya selama 8 bulan. Nah, ternyata tidak terdapat pihak yang mendapatkan saham baru 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran ke OJK. Nah, ini kan syaratnya nih. Kalau misalnya ada pihak yang dapat harga di bawah penawaran dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian, nah itu akan di-lock 8 bulan. Tapi di paragraf kedua tidak terdapat pihak yang mendapatkan saham baru 6 bulan terakhir. Nah, berarti intinya nggak ada lock, teman-teman. Nah, di dalam rangka memberikan perlindungan kepada, terus di paragraf ketiganya dalam rangka memberikan perlindungan kepada saham publik berdasarkan surat pernyataan dari Willy Thomas selaku pengendali perseroan, menyatakan bahwa dia tidak akan melepaskan pengendalian atas perseroan dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi gini, guys. Intinya itu yang pemilik modal ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman. Nah, ini PT Sumber Global Energy ini kan pengendali. Nah, terus ada Vivi Rahmayati Utama. Nah, Vivi Rahmayati Utama itu berarti nggak ngelok. Yang ngelok hanya PT Sumber Global Energy. Ini guys, Seger itu mau ngelok. Ya, dia akan tetap jadi pengendali SMGA selama minimal 12 bulan setahun semenjak IPO. Nah, ini Seger ini akan ngelok. Tapi untuk jadi pengendali perseroan itu cukup memiliki saham 51%. Ya, jadi si Seger ini hanya ngelok 51%. Jadi sisanya itu berapa? 72 kurang 51. Nah, itu bisa dikeluarin. Bisa dijual setelah IPO nanti langsung. Nah, untuk Vivi jelas nggak bisa dijual. Jadi nggak ada lock. Tapi teman-teman perlu balik lagi ke IPO yang kemarin, yaitu IPO NIC ya. IPO NICE itu teman-teman itu nggak ada lock, bahkan pengendali langsung jualan. Tapi sahamnya naik. Guys, jadi sebenarnya nggak usah takut-takut banget gitu ya kalau nggak ada lock gitu ya, guys. Nice aja yang seperti itu aja bisa naik gitu ya. Ini tergantung underwriter dan istilahnya orang yang dibalik ya. Seperti itu, guys. Kala ini yang dibaliknya adalah Seger. Dan kalau teman-teman itu melihat saham Seger itu digoreng habis. Kita lihat ya. Harusnya sih bisa naik lah ya, bisa cuan lah ya. Seger aja di sini arah 3 kali loh setelah IPO. Nah, habis itu diterbangin sampai ke 400 dan ini sampai bahkan di harga 2.700. Jadi harusnya sih oke ya untuk si SMGA. Walaupun nggak ada lock. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya takut ya nggak usah dibeli ya. Terus kalau teman-teman nggak ada waktu di pas hari pertama IPO, nggak usah beli IPO-nya. Beli aja nanti kalau udah listing. Jadi masalah asli kemarin, ya asli yang kemarin itu, banyak orang-orang yang turun, yang nggak sempet jual itu, nggak ada waktu lah, ketiduran lah, kerja lah. Ya kalau seperti itu nggak usah beli IPO. Ya, yang beli IPO Hunter itu ya menit-menit awal pas hari IPO itu pantengin. Kalau nggak bisa mantengin ya nggak usah beli IPO. Saran saya seperti itu, guys. Daripada nanti malah jadi emosi sendiri. Ya. Temannya cuan malah rugi, aneh. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 24, teman-teman. Rencana penggunaan dana. Nah, semua hasil IPO ini dananya itu akan dibuat untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel. Jadi kan ini kan perusahaan istilahnya trading ya. Broker nikel dan batu bara. Berarti dia tugasnya itu beli batu bara di perusahaan-perusahaan kecil, beli nikel di perusahaan-perusahaan kecil, ditampung sama dia, terus dia jual di perusahaan gede. Seperti itu, guys. Nah, jadi duit-duitnya hasil IPO ini akan digunakan untuk
nampung batu bara dari perusahaan-perusahaan kecil dan nampung-nampung nikel dari perusahaan kecil, nanti baru dia jual di perusahaan yang gede. Seperti itu guys ya. Ini rinciannya di nomor 24, dia belinya di mana aja. Oke lanjut, yaitu nomor 161 guys. Nah 161 ini jumlah karyawan. Ya namanya ini bukan perusahaan tambang ya teman-teman. Dia hanya broker ya, perusahaan broker atau perantara. Jadi karyawannya ya harusnya nggak gede-gede, nggak banyak-banyak. Kecuali kalau perusahaan tambang ada yang ngeruk, ada yang ngangkat, ada yang nyetir gitu kan. Nah kalau ini kan cuma ya berapa harganya, dikirim ya ke sini, oke catat, oke selesai, kirim ya ke sana, kirim. Jadi karyawannya nggak banyak, wajar guys. Mungkin karyawan cuma 11, aneh ya perusahaan tambang. Ini bukan perusahaan tambang ya, ini perusahaan broker tambang ya. Jadi kalau misalnya sih karyawan 11 tuh masih wajar. Kalau takut gak usah beli, kalau ragu gak usah beli guys ya. Oke lanjut, yaitu nomor 169 guys. Nah ini 169 adalah ini apa nih? Foto-foto kegiatan usaha perseroan nih guys ya, perusahaan perseroan. Nah kita lihat di sini spesifikasi produk yang dijual oleh perseroannya itu nikel. Nah yang dijual perseroan itu nikel dan batu bara. Nikel dan batu bara. Terus kita lihat di sini nih spesifikasinya, masuk bisa baca sendiri dan saya nggak mudeng memang. Nah di sini untuk persaingan usaha ini guys, persaingannya. Nah di sini ada PT Akbar Indo Makmur AIMS ya kalau nggak salah nih, AIMS. Terus ada Sentral Omega ini apa ya? Ini apa ya? Saya lupa nih. Sentral Omega Resource. Apa ini kodenya? Kok saya bisa lupa ya? DKFT ya Allah. AIMS dan DKFT itu musuh dari SMGA. Nah gitu guys ya, itu musuh guys. Bukan teman, yang musuh guys. Nah terus ada Evisindo dan PT Dwi Gunalaksana, ini juga udah TBK semua guys. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, semua musuh dari SMGA ini udah TBK ya. Ini perusahaan apa? Kok saya lupa guys. Sorry ya, saya lupa guys. Kode. Kok saya nggak tahu nih apa? Avis, saya nggak pernah beli nih sama. Oke, terus yang satunya lagi DWGL nih, mesti yakin aku DWGL nih. Kayak DWGL nih. Itu DWGL. Apa lagu DWGL? DWGL apa? DWGL, EIF, IFSH saya nggak pernah beli. Kalau DWGL saya sering beli. Terus ini DKFT juga sering beli. Terus ada AIMS juga sering beli. Nah, mantap ya guys. Tambah lagi nanti SMGA, kita trading gitu. Harusnya sih menarik kalau ini nanti setelah IPO guys. Jadi keempat saham ini jadi istilahnya biasanya kalau DWGL naik nih, SMGA belum ikut HK SMGA, seperti itu guys ya. Nah ini pemasoknya ini guys. Nah saya bilang tadi si SMGA ini ngumpulin dari perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, dikumpulin baru dijual lagi seperti itu guys. Nah ini adalah pemasok. Terus pelanggannya dia cuma sedikit ya, perusahaan gede. Dia ngumpulin terus dibruginya gitu guys ya. Paham ya? Next kita lanjut ke ini guys, yaitu valuasi. Kita lihat valuasinya. Kalau kita lihat di sini harganya 100 sampai 105, harga bukunya 23,9. Nah, untuk itu di harga 100 PBV-nya nanti 4 kali guys. Di 105 juga 4,3. Jadi IPO-nya ini harganya masih wajar guys. Terus untuk PER-nya 80 kali, tinggi banget. Nah, untuk DER-nya masih aman 77%. Untuk ROE-nya kecil guys. Jadi untuk EPS-nya 1,24 ya. Untuk harganya sih PBV-nya masih oke lah untuk sekelas harga IPO. Tapi PER-nya termasuk mahal, untuk ROE-nya juga termasuk kecil. Jadi istilahnya saham ini dijualnya sih sebenarnya valuasinya agak kurang menarik guys. Nah untuk caps-nya adalah 700 miliaran. Nah gimana kesimpulannya? Kalau kesimpulannya sih saya akan ikut IPO ini ya guys ya. Saya akan ikut IPO ini. GRPH saya skip. Saya akan ikut IPO ini, nunggu sabar aja. Nah GRPH nanti saya akan beli di reguler aja guys. Oke, mungkin itu aja. Masih jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.